Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, salam pramuka. Perkenalkan, nama saya Diana Puspita, NPM 2113022023, Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang kemarin, yaitu tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, mulai dari pasal 9 hingga pasal 16. Penjelasannya sebagai berikut. Pertama, yaitu pada pasal 9 menyatakan bahwa kecakapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 terdiri atas kecakapan umum dan kecakapan khusus. Nah, selanjutnya yaitu pasal 10. Pasal 10 ini menyatakan bahwa ayat 1 yaitu menjelaskan tentang kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan menggunakan sistem AMONG. Selanjutnya, ayat 2 menjelaskan tentang sistem AMONG merupakan proses pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam hubungan timbal balik antar manusia. Nah, selanjutnya ayat 3 menjelaskan tentang sistem AMONG sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kepemimpinan, di mana prinsip kepemimpinan ini terdiri dari yaitu di depan memberikan teladan, di tengah membangun kemauan, dan di belakang mendorong dan memberikan motivasi kemandirian. Nah, selanjutnya yaitu contoh penerapan sistem AMONG untuk menanamkan karakter anak dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga. Yaitu yang pertama adalah Ingarso Sungtulodo. Orang tua apabila di depan sebagai manajer tetapi juga memberikan contoh baik bagi anak. Misalnya ketika orang tua menyuruh anak belajar, maka orang tua itu juga harus sibuk belajar untuk memberi contoh langsung kepada anaknya. Orang tua dapat memberi contoh langsung dengan belajar itu dengan membaca koran atau buku ketika menemani anak belajar. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu In Madio Mangunkarso. Artinya, orang tua apabila berada di tengah-tengah anak itu harus bisa membangkitkan motivasi dan sebagai mitra untuk meningkatkan produktivitas. Misalnya, ketika anak mendapatkan nilai jelek di sekolah, orang tua tidak perlu memarahi anaknya. Akan tetapi, orang tua harus memberikan motivasi untuk belajar lebih giat. Apalagi selanjutnya, yang terakhir yaitu Tuturi Handayani, yang maknanya orang tua apabila berada di belakang harus bisa mendorong dan membimbing anak supaya lebih maju. Misalnya, untuk menunjang pendidikan anak, orang tua harus mengusahakan yang terbaik untuk pendidikannya. Karena pendidikan merupakan salah satu pintu masa depan anak. Pasal 11 menyatakan bahwa pendidikan kepramukaan dalam sistem pendidikan nasional termasuk dalam jalur pendidikan non-formal yang diperkarya dengan pendidikan nilai-nilai gerakan pramuka dalam pembentukan kepribadian yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup. Pada penerapannya, kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat teratur, terarah, praktis yang dilaksanakan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasaran akhirnya pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Selanjutnya, pasal 12 menyatakan bahwa jenjang pendidikan kepramukaan terdiri atas jenjang pendidikan siaga, penggalang, penegak, serta pandega. Pada pramuka siaga merupakan anggota gerakan pramuka yang berusia 7-10 tahun. Pada usia tersebut memiliki sifat yang unik dan pada dasarnya mereka merupakan pribadi yang begitu aktif. Nah, selanjutnya yaitu pramuka penggalang. Penggalang merupakan anggota muda gerakan pramuka yang berusia 9-15 tahun. Pada usia tersebut memiliki sifat keinginahuan yang tinggi, semangat yang kuat, sangat aktif, dan suka berkelompok. Selanjutnya yaitu penegak. Penegak merupakan anggota muda gerakan pramuka yang berusia 16-20 tahun. Kepenegakan merupakan latihan ke arah kemandirian dan tidak menjadi beban orang lain, persaudaraan bakti, mendidik diri sendiri dengan menambah kecakapan sebagai bekal pengabdian yang berguna bagi masyarakat, memiliki cara hidup dengan berpedoman Trisatya dan Dasa Dharma. Selanjutnya yaitu pandega. Pandega merupakan anggota muda yang berusia 21-25 tahun yang disebut sebagai senior rover.
Sikap mandiri, tegas, idealis, dan santun tercipta dalam kesehariannya, kreatif, suka berkarya, kepatuhan yang tinggi terhadap aturan merupakan ciri seorang pandega. Pasal 13 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia yang berusia 7 sampai dengan 25 tahun berhak ikut serta sebagai peserta didik dalam pendidikan kepramukaan. Ayat 2 menyatakan bahwa peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penenggak, dan pramuka pandega. Selanjutnya, ayat 3 menyatakan bahwa peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota muda. Selanjutnya yaitu pasal 14 menyatakan bahwa ayat 1 yaitu menjelaskan tentang tenaga pendidik dalam pendidikan kepramukaan terdiri atas pembina, pelatih, pamong, dan instruktur. Selanjutnya ayat 2 menjelaskan tentang tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan standar tenaga pendidik. Selanjutnya ayat 3 menyatakan bahwa tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota dewasa. Pasal 15 menyatakan bahwa kurikulum pendidikan kepramukaan yang mencakup aspek nilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 dan kecakapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 disusun sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan dan harus memenuhi persyaratan standar kurikulum yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pasal 16 menyatakan bahwa satuan pendidikan kepramukaan terdiri atas gugus depan dan pusat pendidikan dan pelatihan. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.